Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andian dari kelas 2A Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan melaksanakan praktikum vertebrata perairan. Materi yang akan dijelaskan yaitu tentang film arthropoda. Apa itu film arthropoda? Film arthropoda terdiri dari dua kata, yaitu arthros dan poda. Arthros yang berarti beruas, berbuku, dan bersegmen, sedangkan podas yang berarti kaki. Dengan kata lain, film arthropoda ini film hewan dengan kaki beruas, bersegmen, dan berbuku-buku. Kemudian bentuk tubuhnya itu simetris bilateral dan triploblastik selomata. Nah, untuk morfologinya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian tubuh yang bersegmen, kemudian bagian eksoskeleton atau rangka luar, dan juga bagian ekor. Nah, eksoskeleton ini bersifat kuat dan sewaktu-waktu akan mengalami pergantian disebut exegesis. Kemudian bagian rangka luar ini dilapisi oleh kutikula yang mengandung protein dan zat kitin. Kemudian sifat hidupnya itu ada yang parasit, heterotrofik, dan juga hidup secara bebas. Nah, kemudian ada pernafasannya itu menggunakan paru-paru buku, menggunakan insang, dan juga menggunakan trakea. Kemudian ada sistem sirkulasi atau peredaran darahnya itu termasuk ke dalam peredaran darah terbuka atau tidak memiliki pembuluh vena dan arteri. Nah, sirkulasinya itu meliputi jantung, pembuluh darah pendek, dan juga sinus. Nah, darah pada arthropoda ini termasuk ke dalam hemosianin dan tidak memiliki hemoglobin karena hemosianin mengandung tembaga yang akan berwarna biru ketika berikat dengan oksigen. Kemudian ada sistem reproduksinya. Sistem reproduksinya itu seksual, tetapi ada juga yang aseksual atau partogenesis, yaitu terjadinya pembuahan tanpa fertilisasi. Kemudian ada sistem ekskresinya, itu melalui kelenjar hijau atau pembuluh malpighi. Kemudian kelas-kelas dari film arthropoda ini meliputi Arachnoida, Myriapoda, Crustacea, dan Insecta. Nah, kemudian manfaat-manfaat dari film arthropoda ini, yang pertama itu kandungan protein yang dimiliki oleh arthropoda ini sangat tinggi sehingga bermanfaat sekali untuk manusia. Contohnya pada lobster, pada udang windu, dan juga arthropoda ini contohnya dapat menghasilkan madu, contohnya pada lebah. Kemudian serangga yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan, dan juga serangga yang dapat membantu menghilangkan hama pada pertanian. Kemudian di sini saya akan melakukan penggambaran pada udang windu, pada mimi laut, pada udang ronggeng, kepiting bakau, dan juga pada rajungan, dan juga udang fanamei. Nah, yang saya akan gambar ini termasuk ke dalam kelas Crustacea, yaitu kelompok udang-udangan yang mayoritas hidup di perairan, baik itu perairan tawar ataupun perairan asin. Nah, kemudian saya akan melakukan proses penggambaran.
Baik, ini adalah hasil dari gambar-gambar yang telah saya buat tadi. Kemudian saya akan mengulas sedikit tentang gambar-gambar yang telah saya buat. Yang pertama itu ada udang ronggeng. Di sini ada tampak atas dan gambar tampak samping, kemudian ada skala dan juga ada klasifikasinya. Di tampak atas terlihat di sini ada abdomen atau perut, ada telson, ada uropod, ada peripod, kemudian ada toraks, ada karapas, ada rostal plate, ada mata, ada raptorial claw, dan di sini skala yang saya buat itu adalah 1:3. Kemudian ada kingdomnya, dan klasifikasinya ini kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Crustacea, ordonya Stomatopoda, familinya Squilidae, genusnya Harpioscula, dan spesiesnya Harpioscula rapidea. Udang ronggeng ini memiliki keunikan dilihat dari warnanya yang mencolok, kemudian dari matanya yang dapat berputar 360 derajat, kemudian habitatnya itu di karang, di perairan karang. Selanjutnya ada rajungan. Di sini ada gambar tampak atasnya, gambar tampak bawahnya, dan kemudian ada bagian-bagiannya. Di sini ada bagian mata, kemudian ada dactylus, ada propodus, ada carpus, ada merus, ada kaki jalan 1, kaki jalan 2, kaki jalan 3, dan ini ada carapax. Nah, skalanya itu 1:2 dengan klasifikasi yang kingdomnya itu Animalia, kemudian filumnya Arthropoda, kelasnya Crustacea, ordonya Decapoda, familinya Parthenidae, genusnya Portunus, dan spesies atau nama latinnya itu Portunus pelagicus. Mengulas sedikit tentang rajungan. Rajungan memiliki bentuk tubuh yang gepeng, membulat atau pipih. Kemudian yang membedakannya dengan kepiting itu terletak pada corak-coraknya. Selanjutnya ada kepiting bakau. Nah, di sini ada gambarnya, gambar tampak atas, gambar tampak bawah, ada skalanya, dan juga ada klasifikasinya. Nah, di sini ada mata, ini ada dactylus, ini ada propandus, kemudian ini carpus, kemudian ini morus, ini carapax nih. Kemudian ini adalah kaki renang, ini kaki jalan 3, kaki jalan 2, dan kaki jalan 1. Skalanya 1:3. Klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Crustacea, ordonya Decapoda, familinya Portunidae, genusnya Cichla, dan spesies atau nama latinnya itu Cichla cirrata. Nah, kepiting bakau ini hidupnya di perairan pantai, khususnya di hutan-hutan bakau atau mangrove. Memiliki ukuran lebar kerapas lebih besar daripada ukuran panjang tubuhnya dan permukaannya agak licin. Ya, kemudian ini ada udang Faname. Di sini ada tampak atasnya dan tampak bawahnya, serta skala, dan juga ada klasifikasinya. Di sini ada bagian-bagian tubuhnya. Ini ada uropod, ini ada telson, ini ada perut, kemudian ini carapace, ada mata, ada antennula di bagian depan, ada antena,
ada kaki jalan untuk berjalan dan kaki renang. Skala yang saya buat itu 1:3, dan ini ada klasifikasinya. Kingdomnya itu Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Malacostraca, ordernya Decapoda, familinya Penaidae, genusnya Penaeus, dan spesies atau nama latinnya Lithopenaeus vanamei. Nah, udang vanamei ini memiliki tubuh yang dibalut kulit tipis keras dari bahan chitin atau kitin berwarna putih ke kuning-kuningan dengan kaki berwarna putih. Untuk ukuran tubuhnya, ukurannya lebih kecil dibanding dengan udang-udang yang lainnya. Dan udang vanamei ini sering dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan budidayanya juga cukup mudah. Berikutnya ada udang windu. Di sini ada gambar tampak depan dan tampak samping. Di sini ada anatominya. Di sini ada mata. Ini ada cephalothorax. Kemudian ini ada abdomen. Ini ada ekor, kaki, dan skala, yaitu 1:3. Klasifikasinya, kingdomnya tentu Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Crustacea, ordernya Decapoda, familinya Penaidae, dan genusnya Penaeus, serta spesiesnya Penaeus monodo. Udang windu ini memiliki ciri-ciri kulit tubuh yang keras, berwarna hijau, kebiru-biruan, atau berloreng-loreng. Tapi udang windu yang sudah dewasa dan hidup di laut memiliki ciri warna kulit merah muda ke kuning-kuningan dengan ujung kaki renang yang berwarna merah. Dan yang terakhir ada mimi laut. Nah, di sini ada gambarnya tampak atas dan ini ada tampak bawahnya. Kemudian ada skalanya 1:2 dan klasifikasi dari mimi ini. Nah, ini ada bagian tubuhnya. Dari tampak bawah, ada tampak bawah dan tampak atas. Ini tampak atas itu ada Endopharyngeal A, ada median A, ada compact A, kemudian ada Protector A, ada ventral ace, dan ada lateral ace. Ini ada bagian tubuh tampak bawah dari mimi laut, ada prosma, ada cete, ada legs atau ada kaki, ada mouth atau mulut, kemudian ada book gills dan abdomen, kemudian ada tarsum. Klasifikasinya dimulai dari kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Merostomata, ordernya Cyphosura, familinya Limulidae, kemudian ada genusnya Limulus dan spesies atau nama latinnya Limulus polyphenus. Mimi laut ini mempunyai insang, tetapi tidak mempunyai tubula malpighi atau malpighian tubule, yaitu alat ekskresi pada Chilopoda, hewan yang merendam di dasar laut dan hidupnya itu di pasir. Hewan ini dapat berenang atau berjalan di dasar laut. Ia menggunakan kepalanya yang pipih untuk mengeduk pasir dan mencari makan. Kemudian aktifnya itu di malam hari. Habitat dari mimi laut itu hidup di pantai-pantai yang berlumpur atau berpasir lumpur dan seringkali ditemukan dekat dengan muara-muara sungai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.